Berjumpa lagi dengan saya Imade Bayu Wisnawa dalam modul mata kuliah analisis operasional hotel dengan subjudul atau bahasan menu engineering atau analisa menu. Tujuan daripada analisa menu adalah untuk mengetahui makanan-makanan mana saja yang disuka atau tingkat popularitasnya, makanan mana saja yang bisa mendatangkan keuntungan yang maksimal, dan untuk mengetahui apakah kondisi menu masih relevan untuk ditawarkan kepada tamu. Dalam analisa menu, objek utama kita adalah produk. Secara umum, konsep produk berarti is anything that can be offered to market for attention, acquisition, use or consumption. It includes physical, object, service, personalities, place, organization, and idea. Jadi sini dikatakan bahwa produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar atau konsumen atau pelanggan atau tamu atau wisatawan untuk mendapatkan perhatian, kepemilikan atau keinginan untuk memiliki atau mengkonsumsi. Produk termasuk hal-hal yang bersifat fisik, objek, pelayanan, personalities, tempat, organisasi, dan ide. Jadi produk tersebut ada banyak macam jenisnya. Terkait dengan analisa menu, maka yang dimaksud dengan produk di sini adalah makanan atau minuman yang kita tawarkan kepada tamu atau wisatawan sebagai konsumen kita. Menu. Dalam analisa menu, objek kita adalah makanan yang tergabung dalam menu. Di sini disampaikan beberapa pengertian tentang menu. Menurut Kosovar dan Withrow, for food service consumers, a menu is a list often presented with some fanfare showing the food and drink offered by a restaurant, cafeteria, club, or hotel. For the manager of a food service establishment, however, the menu represents something significantly more. It is a strategic document that defines the purpose of the food service establishment and every phase of its operation. Di sini dapat disimpulkan bahwa menurut Kosovar dan Withrow, untuk pelanggan atau pasar atau wisatawan makanan dan minuman, menu adalah sebuah daftar yang biasa dipresentasikan dengan biaya-biaya atau harga yang menunjukkan makanan dan minuman yang ditawarkan oleh restoran, kafeteria, klub atau hotel. Untuk manajer atau pengelola restoran atau perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman, menu menunjukkan hal yang sangat penting yang merupakan dokumen yang strategis yang menunjukkan tujuan daripada pelayanan makanan dan minuman pada setiap tahapan operasinya. Selanjutnya, menurut Miller, menu adalah reflection of those people whom you hope to attract into your restaurant and the products you want to serve them at a profit. Menu menggambarkan dari orang-orang atau pelanggan yang Anda harapkan datang ke restoran Anda, dan produk-produk yang Anda harapkan menghasilkan keuntungan. Selanjutnya, dari Kasavana, menu didefinisikan
is a list of product offered for service at food service establishment. Menu adalah daftar produk yang ditawarkan untuk dilayani pada perusahaan makanan dan minuman. Sedangkan menurut Sudiare, fungsi menu adalah yang pertama sebagai alat jual di restoran, penghubung antara produsen dan konsumen, pedoman bagi karyawan dapur dalam mengolah makanan, dan pedoman dalam pembelian bahan baku makanan. Dari sejumlah menu yang ditawarkan kepada konsumen atau pelanggan, tidak semua menu memiliki tingkat penjualan dan tingkat keuntungan seperti yang diharapkan. Beberapa kemungkinan yang terjadi antara lain: yang pertama, menu dengan tingkat penjualan dan tingkat keuntungan yang tinggi. Kedua, menu dengan tingkat penjualan dan tingkat keuntungan yang rendah. Yang ketiga, menu yang memiliki tingkat penjualan yang tinggi namun memberikan tingkat keuntungan yang rendah. Yang keempat, menu yang memiliki tingkat penjualan rendah namun memberikan tingkat keuntungan yang tinggi. Jadi di sini adalah kombinasi antara popularitas dan keuntungan. Jadi ada 4 kemungkinan yang terjadi berdasarkan tingkat popularitas menu dan tingkat keuntungannya, yang sebentar lagi akan kita bahas secara detail bagaimana cara untuk mencari tingkat keuntungan atau profit dan tingkat popularitas atau menu mix. Nah, di sini dalam rekayasa menu atau menu engineering didefinisikan sebagai berikut. Menu engineering is a quantitative model designed to provide the business analyzing a menu's success both in terms of attracting client and in terms profitability. Menu engineering is a service of process through which management can evaluate current and future menu pricing, design and content decisions. Analisa menu berfungsi sebagai suatu alat yang membantu manajemen untuk mengevaluasi dan membuat keputusan dalam penetapan harga, desain dan isi menu, baik untuk masa sekarang maupun masa datang. Berarti di sini tujuan melakukan analisa menu adalah untuk meredesain ulang menu yang kita tawarkan di restoran sehingga nanti mampu mencapai tingkat penjualan yang lebih baik. Tingkat penjualan sekaligus tingkat keuntungan yang lebih baik dengan memperhatikan tingkat popularitas dan keuntungan yang diberikan masing-masing menu item yang sudah dijual pada periode-periode sebelumnya. Dalam melakukan analisa menu, ada 2 pedoman yang harus kita pahami secara garis besar seperti tadi sudah disampaikan. Yang pertama, dari sisi tingkat popularitas, kita harus memahami konsep menu mix. Apa itu menu mix? Menu mix adalah analisis tentang kegemaran tamu terhadap pilihan makanan yang terdapat dalam menu. Yang kedua, dari sisi tingkat keuntungan atau contribution margin, adalah analisis tentang keuangan kotor atau margin kotor keuntungan dari semua jenis makanan yang ditawarkan yang ada dalam menu. Sumber data analisa menu. Jadi sebelum kita melakukan analisa menu, kita harus memiliki sumber-sumber data. Yang pertama adalah sales history untuk mendapatkan data menu mix. Sales history itu bisa kita dapatkan di accounting office atau ringkasan penjualan atau sejarah penjualan. Biasanya ada di accounting office, di mana datanya bersumber dari restoran kasir juga bisa, atau dari captain order yang kita kumpulkan, kita rekap sehingga kita dapat mengetahui item-item menu yang sudah terjual. Yang kedua, sumber data analisa menu yang kedua adalah standar resep untuk mendapatkan data food cost. Disinilah pentingnya manajemen makanan minuman, khususnya yang ada di restoran, untuk selalu mengupdate standar resep, karena disinilah sumber data mengenai food cost atau harga pokok makanan. Seperti kita ketahui bersama, harga makanan itu mengalami fluktuasi
Ya, meskipun tidak terlalu signifikan, tetapi alangkah baiknya updating standar resep secara kontinu sehingga memastikan keakuratan food cost yang ditampilkan untuk kebutuhan analisa menu. Data yang ketiga yang dibutuhkan adalah menu listnya, daftar menu untuk mendapatkan data selling price. Jadi inilah 3 sumber data yang digunakan untuk analisa menu. Yang pertama sales history, yang kedua standar resipi, dan ketiga adalah menu list atau daftar menu. Apakah yang dimaksud dengan sales history? Sales history adalah kumpulan catatan dari tabel yang mungkin sederhana, seperti periode penghitungan semua jenis makanan yang dikonsumsi pelanggan, atau mungkin menyesuaikan atau menyusun tabel dari penjualan setiap menu item dalam periode tertentu seperti dalam 1 bulan. Nah, ini adalah contoh daripada sales history. Kemudian food cost. Food cost is the total price paid by the establishment for all food items. Jadi adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk semua bahan makanan yang digunakan untuk memproduksi makanan yang dijual. Nah, bagaimana di sini contoh food cost? Jadi food cost ini terdiri dari biaya yang digunakan untuk memproduksi makanan, ditambah garnish cost, ditambah supplementary cost. Standar receipt cost misalnya Rp1.150, garnish cost Rp100, supplementary cost Rp300, sehingga total food costnya adalah Rp1.550. Jadi di sini executive chef yang lebih tahu bagaimana food cost yang ada di restoran. Alangkah baiknya mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada eksekutif chef sehingga data yang dimasukkan untuk analisa menu adalah menjadi valid. Food cost juga bermanfaat untuk menentukan harga jual makanan. Pada umumnya di hotel-hotel secara garis besar, secara umum food cost yang ideal sebesar 35% sampai dengan 40% dari penjualan. Tapi ini tidak berlaku pada beberapa hotel tertentu di kawasan tertentu ya. Jadi sangat fluktuatif, sangat berbeda-beda. Namun secara umum 35% sampai 40%. Dengan mengetahui harga pokok makanan akan dapat ditentukan harga jual yang diinginkan berdasar standar food percentage yang telah ditetapkan dengan menggunakan rumus. Harga jual adalah harga pokok dibagi persentase biaya makanan. Misalnya di sini persentase biaya makanan atau standar food cost percentage adalah 35%, harga pokoknya 1.550, sehingga harga jual yang bisa ditetapkan adalah 1.550 dibagi 35%, yaitu Rp4.430. Selanjutnya kita harus memahami konsep contribution margin. Contribution margin atau bisa disingkat dengan CM is a difference between the selling price or sales and the direct variable expenses or total variable cost of any given items or group of item. Jadi sini adalah contribution margin adalah selisih antara selling price atau harga jual atau penjualan yang dikurangi oleh biaya variabel dari masing-masing item menu yang dijual. Misalnya harga jual untuk satu buah makanan Rp4.430, harga pokoknya yang dimulai dari standar resep adalah Rp1.550. Berarti margin kontribusi atau keuntungan kotor adalah Rp2.880. Setelah kita memahami istilah-istilah tersebut di atas, kita mempelajari prosedur analisa menu. Apa yang kita lakukan pertama adalah menentukan tingkat popularitas atau menu mix dari masing-masing menu. Yang kedua, menentukan tingkat keuntungan kotor atau contribution margin dari masing-masing menu. Yang ketiga, kita mengambil keputusan dan tidak lanjut. Tapi sebelumnya ada tahapan lagi yang kita sebut mengkategorikan menu.
termasuk dalam Star, Puzzle, Flowhorse atau Dog. Yang pertama adalah tahap menentukan kategori menu mix. Yang kita lakukan adalah yang pertama mengidentifikasi jenis makanan, yang kedua mencatat jumlah porsi makanan yang terjual, yang ketiga menghitung persentase menu mix, yang keempat adalah menentukan kategori dari persentase menu mix atau menu mix percentage ke dalam dua kategori, tinggi atau rendah. Persentase menu mix yang digunakan adalah 0,7 dikalikan 1 dibagi dengan jumlah menu item yang terjual. Apabila hasilnya menyamai atau melampaui average menu mix percentage atau cut off point daripada menu mix percentage, dikatakan high atau tinggi. Jika kurang daripada cut off point menu mix percentage, kita katakan rendah. Sebagai contoh ilustrasi pada tabel berikut. Di sini misalnya ada 7 main course yang kita jual di restoran. Ya misalnya ini setelah kita ambil datanya kurang lebih 3 bulan ya. Kalau 3 bulan terlalu lama, 1 bulan ya, anggaplah 1 bulan. Periode 1 bulan misalnya di sini ada 7 menu, 7 item menu maksud saya. Yang pertama adalah beef stick, yang kedua adalah udang kelapa, yang ketiga tuna bakar, yang keempat ayam kare, yang kelima adalah lobster mentega, yang keenam kerang tumis, yang ketujuh adalah sapi saus lada. Di sini yang kita harus dapatkan adalah data mengenai porsi yang terjual atau menu mixnya. Di mana mendapatkan seperti tadi dibahas adalah melalui captain order yang kita rekap, bisa juga dari sales history. Jadi intinya sama. Kita harus mendata berapa item penjualan menu dalam satu periode. Di sini misalnya beef stick 73, udang kelapa 121 porsi yang terjual, tuna bakar 105, ayam kare 140, lobster mentega 51 dan seterusnya. Total porsi yang terjual dalam satu periode adalah 700 porsi. Ya, sehingga rata-rata 100 porsi yang terjual dari 7 item menu. Rata-ratanya 100. Tapi di sini kan fluktuasi dia. Ada yang kurang dari 100, ada yang lebih dari 100. Nah, tapi untuk mendapatkan cut off point untuk menyatakan tinggi atau rendah, kita tidak menggunakan rata-rata tersebut. Ya, ada rumus yang diberikan oleh Michael Kasapana. Ya, ini 1/n dikali 0,7. Ya, 1/n dikali 0,7. Di sini 1 dibagi n-nya adalah 7. Kenapa 7? 7 adalah item menu yang dijual, sebanyak 7 item menu. Ya, 1 dibagi 7 dikali 0,7. Hasilnya adalah 0,1. Jika dijadikan persentase adalah 10 nih, 10%. Jadi cut off point-nya adalah 10%. Ya, sehingga di sini menu mix percentage-nya ini cut off point ya. Ini digunakan untuk membandingkan dengan menu mix percentage yang ada pada kolom ini, saudara sekalian. Ya, jadi untuk mencari menu mix percentage ya tentunya dengan membagi item porsi terjual dibagi dengan total item yang terjual dikali 100%. Di sini contohnya 10,43% didapat dari mana? Didapat dari 73 dibagi 700 dikali 100%, menghasilkan angka 10,43. Udang kelapa diperoleh menu mix percentage-nya adalah 121 dibagi 700 dikali 100%, 17,29. Tuna bakar didapat 15% dari mana? Jadi dengan cara membagi 105 porsi terjual dibagi total porsi terjual ya, dikali 100%, mendapatkan angka 15%. Demikian seterusnya. Nah, kemudian menu mix percentage ini kita bandingkan dengan cut off point-nya. Cut off point untuk average menu mix percentage ya. Di sini adalah 10%. Jadi, apabila item menu ini persentase penjualnya melebihi 10%, kita kategorikan dia menu mixnya tinggi atau popularitasnya tinggi. Tapi jika kurang dari 10%, kita kategorikan rendah. Di sini yang termasuk kategori tinggi adalah beef stick, udang kelapa, tuna bakar,
ayam kare, kerang tumis, dan sapi saus lada. Sedangkan yang lain, lobster mentega itu nilainya 7,29%, kurang daripada 10% atau cut off pointnya, sehingga dikategorikan low. Jadi sebenarnya perhitungannya sederhana saja, saudara sekalian ya. Di sini kita mencari total, kemudian cut off point, dan membandingkan menurut percentage terhadap cut off point tersebut untuk mengkategorikan tinggi atau rendah. Baik, selanjutnya kita masuk ke tahap 2, yaitu menentukan contribution margin. Jadi tahap pertama sudah kita bahas, yaitu kita tentukan dulu tingkat popularitasnya atau menu mixnya. Yang kedua baru kita tentukan contribution margin atau tingkat keuntungannya. Apa yang kita lakukan? Yang pertama, menentukan harga jual makanan yang diperoleh dari menu. Yang kedua, menentukan harga pokok makanan yang diperoleh dari standar resep. Yang ketiga, menghitung margin kontribusi setiap item menu. Yang keempat, menentukan total margin kontribusi seluruh menu. Yang kelima, menghitung persentase margin kontribusi setiap item menu. Yang keenam adalah menentukan kategori margin kontribusi setiap item menu. Di sini kita menggunakan pendekatan contribution margin. Jadi ada beberapa pendekatan, sedikitnya ada dua, contribution margin dan pendekatan food cost. Di sini untuk analisa menu kita menggunakan pendekatan contribution margin. Nah, ini adalah rumus menentukan contribution margin dan menilai apakah termasuk tingkat keuntungan tinggi atau rendah. Contribution margin percentage diperoleh dari menu item contribution margin. Jadi contribution margin dari masing-masing menu dibandingkan total menu, total contribution margin dari semua menu dikali 100%. Change contribution margin achievement rate atau cut off point untuk menentukan tingkat keuntungannya tinggi atau rendah diperoleh dengan cara menu contribution margin dibagi total number of items sold. Ya. Jadi contribution margin yang ada di menu totalnya dibagi dengan total jumlah makanan yang terjual. Dikatakan tinggi apabila melebihi CM achievement rate, dikatakan rendah jika kurang dari CM achievement rate. Ya, kalau tinggi lebih besar atau sama dengan achievement rate kita katakan tinggi, kalau kurang dari itu, kurang dari CM contribution margin achievement rate kita katakan rendah. Nah, di sini contoh perhitungannya. Di sini kita menggunakan metode contribution margin ya. Jadi contribution margin ini diperoleh dengan cara mengurangkan selling price dengan food cost. Contohnya di sini untuk beef stick harga jualnya 86.000 di menu, sementara food costnya 40.000, sehingga contribution marginnya adalah Rp46.000. Sehingga contribution margin percentage diperoleh angka 12,50, ini diperoleh dari 46.000 ya, dibagi total contribution margin 368.000 dikali 100% adalah 12,50%. Ya, demikian seterusnya untuk contribution margin masing-masing menu ya. Diperoleh dengan cara membagi contribution margin terhadap total contribution margin dikali 100%. Contribution margin diperoleh dari mengurangkan selling price terhadap food cost. Selling price kurang food cost adalah nilai contribution margin. Jadi seperti itu. Jadi dengan cara yang sama kita memperoleh data mengenai margin keuntungan kotor dari setiap menu sekaligus persentase contribution margin ya, seperti di dalam kolom ini. Nah, inilah yang kita bandingkan dengan cut off point daripada contribution margin rata-rata ya, average contribution margin percentage. Jadi ini diperoleh angka 14,29 diperoleh dengan cara membagi total contribution margin percentage dibagi total item menu ya. Jadi 100 dibagi 7 dikali 100%,
sehingga average contribution margin percentage adalah 14,29%. Nah, apabila contribution margin percentage dari masing-masing menu lebih dari 14,9, kita katakan tinggi. Kurang dari 14,29, kita katakan rendah. Misalnya di sini beef steak 12,50% contribution marginnya, kita katakan rendah. Kenapa? Karena kurang dari 14,29. Kemudian kerang tumis dikatakan high atau tinggi. Kenapa demikian? Karena contribution marginnya melebihi rata-rata 15,49, lebih besar daripada 14,29, sehingga kita katakan tinggi. Nah, demikian seterusnya, sehingga kita sudah dapat menentukan kategori contribution margin atau tingkat keuntungan dari masing-masing menu. Setelah kita mengetahui tingkat popularitas dan tingkat keuntungan, apakah dia termasuk tinggi atau rendah, barulah kita masuk ke dalam bentukan klasifikasi menu. Adapun klasifikasi menu ditentukan sebagai berikut. Dikatakan sebagai star apabila tingkat popularitasnya tinggi dan tingkat keuntungannya tinggi. Plough horse apabila tingkat popularitas tinggi tetapi keuntungannya rendah. Puzzle atau teka-teki dikatakan apabila tingkat popularitasnya rendah tetapi keuntungannya tinggi. Dog jika kedua-duanya rendah, tingkat popularitasnya rendah, keuntungannya juga rendah. Jadi matriksnya ada yang seperti ini. Nah, di sini adalah sumbu popularitas, makin ke kanan makin banyak yang terjual, makin populer. Makin ke atas ini garisnya adalah makin menguntungkan. Ini kita lihat mengapa star posisinya di sini, karena dia untung dan juga populer ya. Untungnya tinggi dan juga populer star. Kemudian plough horse sini populer tetapi tidak menguntungkan atau kurang menguntungkan. Puzzle menguntungkan tetapi kurang populer ya. Kalau dog kurang menguntungkan dan kurang populer. Atau bisa dalam bentuk diagram Cartesius seperti ini juga bisa. Jadi sumbu yang di tengah ini adalah sumbu vertikal, sumbu keuntungan, horizontal adalah popularitas. Ya, di sini bintang ya, karena dia menguntungkan dan populer. Nah, jadi mohon maaf saya koreksi, yang populernya adalah sumbu vertikal, profitability menguntungkanlah sumbu horizontal. Makin ke kanan dia makin menguntungkan, makin ke atas makin populer atau makin laku atau laris. Nah, cuma berbeda istilah saja. Kalau tadi star, plough horse, puzzle sama dog. Kalau di sini ini bukan plough horse ya, tapi plough pig gambarnya ya, pelana kuda, pelana babi. Nah, banyak sekali istilah saudara sekaliannya. Yang penting kita ini hanya untuk simbol-simbol untuk menggambarkan di posisi mana ya, tapi yang jelas ada 4 kategori menu yang dihasilkan dari analisa menu seperti ini. Nah, apa yang kita lakukan untuk menu kategori star? Yang kategori star di sini adalah jika keuntungannya tinggi dan popularitasnya tinggi ya. Yang mana yang termasuk star? Nah, silahkan kita cek yang star sini mana. Ya, berarti yang CM-nya tinggi dan menu mix-nya tinggi. Nah, di sini yang masuk star adalah misalnya di sini ayam kari ya. Ayam kari kita kategorikan star karena popularitasnya bagus dan juga keuntungannya bagus. Misalnya untuk menu ayam kari ini ada beberapa menu kategori star, silahkan saudara cari lagi sesuai analisa tadi. Star mempertahankan kualitas jumlah dan penyajian. Yang kedua, menempatkan menu pada tempat yang mudah dilihat.
Yang ketiga, mengatur elastisitas harga yang ditentukan. Jadi memang intinya menu start harus dipertahankan, dan juga dapat dia istilahnya mendongkrak penjualan menu lainnya. Misalnya kita bisa buatkan satu paket ya, satu paket dengan menu yang kategori apa, misalnya puzzle atau plow horse. Di satu paket promosi juga bisa ditandemkan seperti itu. Kemudian untuk plow horse, yang kita lakukan adalah harus memperhatikan dengan hati-hati dalam menaikkan harga jual. Ya, kenapa? Karena menu ini populer tapi kurang menguntungkan, sehingga potensinya bisa kita naikkan harga jualnya. Tapi hati-hati memperhatikan elastisitas daripada permintaan ya. Kemudian posisi menu yang kurang harus disesuaikan dengan yang lain. Jadi dalam menu kita tempatkan dia di tempat yang lebih baik, mudah terlihat. Kemudian menggabungkan menu plow horse dengan menu yang memiliki biaya makanan yang rendah, sehingga dapat menaikkan contribution margin. Kemudian mempertimbangkan pengurangan porsi dari menu dan mengganti menu dengan menu yang lebih menguntungkan. Itu jalan terakhir. Jadi apa yang kategori plow horse ini adalah menunya popularitas tinggi tetapi kurang menguntungkan ya. Laku dia tetapi kurang menguntungkan. Jadi solusinya seperti tadi, bisa naikkan harga jual. Kemudian menggabungkan dengan menu yang memiliki biaya makanan rendah. Ya, penyebab dia plow horse karena bisa jadi food cost-nya tinggi ya, sehingga marginnya rendah, tetapi dia laris. Jadi bisa dipaketkan dengan menu star atau puzzle. Kemudian salah satu cara adalah mengurangi porsinya. Mungkin awalnya 200 gram, 300 gram dikurangi menjadi 100 gram. Jadi agar cost-nya lebih bisa ditekan. Kemudian puzzle. Puzzle inilah menu yang kurang laku tetapi menguntungkan. Jadi solusinya adalah kita turunkan harga jual makanan, menempatkan menu pada posisi yang strategis, membatasi jumlah puzzle dalam menu sebab akan mempengaruhi permintaan para pelanggan, dan mengganti nama makanan untuk mempengaruhi tingkat popularitasnya. Nah, coba saudara pikirkan apakah masuk akal nggak solusi untuk puzzle ini? Karena sini puzzle adalah menu yang kurang laku tetapi menguntungkan ya. Nah, coba solusinya. Kalau menghapus tapi dia memiliki potensi keuntungan, apakah benar dihapus? Atau barangkali kita turunkan saja harga jual makannya, sehingga akan lebih banyak orang yang akan memesan. Nah, yang terakhir adalah dog. Dog menghapus ya, ini karena menu tidak laku dan juga tidak menguntungkan. Jadi solusinya biasanya dieliminasi ya. Nah, di sini memang belum ditampilkan dari analisa menu 7 menu ini yang mana termasuk kategori star, puzzle, plow horse, dan dog ya. Jadi silakan saudara cari sendiri ya, coba, karena datanya sudah ditampilkan di sini ya. Menu mix percentage sudah ditampilkan dan contribution margin percentage juga sudah ditampilkan. Jadi jika keduanya high dia masuk star ya. Kemudian jika keduanya low kita masukkan kategori dog. Tetapi apabila menu mixnya tinggi, contribution marginnya rendah, kita kategorikan dengan plow horse. Sebaliknya, jika popularitasnya rendah atau menu mixnya rendah,
Untuk marginnya tinggi, kita kategorikan dia puzzle. Silahkan mengkategorikan termasuk apa menu itu, yang 7 menu tadi, dan silahkan tentukan kebijakan yang dilakukan untuk masing-masing menu. Oke. Baik saudara sekalian, demikianlah analisa menu pada modul kali ini. Untuk tugas, silahkan saudara buat makalah mengenai analisis menu di restoran saudara sesuai dengan tahapan yang sudah dijelaskan ya. Jadi gunakan tabel yang digunakan dalam presentasi ini. Nah, jadi hasil akhirnya berupa pengkategorian menu, mana yang termasuk star, plow horse, puzzle, dan dog. Sedapat mungkin analisa menu lengkap ya, appetizer, soup, main course, dessert. Tapi jika tidak memungkinkan, boleh memilih salah satunya saja. Makalah harus dapat menjawab apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Baik, demikianlah materi kali ini mengenai analisa menu atau menu engineering. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf, dan kita bisa diskusi melalui forum Google Forum dan WhatsApp. Jika penting sekali bisa menelpon ya. Terima kasih, salam sehat.